Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andini, mahasiswa D3 Kebidanan Samarinda Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan NIM P072242180007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu M di Klinik Umum dan Bersalin Kusuma Samarinda tahun 2021. Adapun proposal saya yang berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode laporan kasus. Pada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat teoritis dan manfaat praktis, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Yang melatar belakangi proposal saya yaitu mengenai data angka kematian ibu dan data angka kematian bayi. Pada tahun 2017, 810 wanita meninggal dengan penyebab penyakit yang dapat dicegah pada awal kehamilan maupun persalinan. Kematian ibu sangat tinggi, sekitar 295.000 wanita meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan. Kematian ini 94% terjadi di rangkaian sumber daya rendah dan Asia Selatan menyumbang sekitar 86% atau 254.000 dari perkiraan kematian ibu menurut WHO 2019. Data angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2015 didapatkan sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi didapatkan sebanyak 26 per 1.000 kelahiran hidup, menurut Kemenkes RI 2017. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa jumlah AKB di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 didapatkan 644 per 1.000 kelahiran hidup, di mana mengalami penurunan di tahun sebelumnya yaitu 2015 sebanyak 762 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara AKI sepanjang tahun 2016 mencapai 95 per 100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan di tahun 2015 sebanyak 100 per 100.000 kelahiran hidup. Data dari Puskesmas Sempaja tahun 2018 terdapat AKI dengan jumlah 1 kasus dan terdapat AKB dengan jumlah 2 kasus. Dan pada tahun 2019 terdapat 3 kasus AKB dan tidak ada kasus AKI. Data dari Klinik Kusuma pada tahun 2019 hingga 2020 dengan jumlah persalinan sebanyak 495 kelahiran hidup dan tidak ada kasus AKI dan AKB. Pelayanan asuhan komprehensif ini dilakukan pada Ibu M usia 21 tahun, G2P1001 usia kehamilan 36 minggu, janin tunggal hidup dengan skor Puji Rohayati sebanyak 2. Ibu M sudah mendapatkan vaksin tetes sebanyak 2 kali dan Ibu M juga sudah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil HBsAg dan HIV non-reaktif serta golongan darah A. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, BBL, nifas, neonatus, dan kontrasepsi pada Ibu M di Klinik Umum dan Bersalin Kusuma Samarinda. Adapun tujuan umumnya yaitu memberikan pelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil trimester 3, bersalin, nifas, bayi baru lahir, neonatus, hingga ibu menjadi akseptor KB dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney. Lalu tujuan khususnya yaitu memberikan pelaksanaan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, BBL, nifas, neonatus, hingga ibu menjadi akseptor KB dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut Varney di Klinik Umum dan Bersalin Kusuma. Adapun manfaat teoritisnya yaitu dengan pelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif diharapkan dapat menambah informasi, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam ilmu kebidanan yang sesuai dengan evidence-based praktik kebidanan. Lalu manfaat praktisnya yaitu ditujukan bagi penulis, klien, institusi pendidikan, kebidanan, dan lahan praktik. Lingkup asuhan kebidanan komprehensif ini dilakukan pada Ibu M meliputi asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi atau KB. Lalu selanjutnya masuk ke konsep dasar teori. Konsep dasar teori kehamilan yaitu kehamilan merupakan masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu. Kehamilan ini dibagi atas 3 semester yaitu kehamilan trimester pertama mulai dari 0 sampai 14 minggu, kehamilan trimester kedua mulai dari 14 sampai 28 minggu,
dan kehamilan trimester ketiga mulai dari 28 sampai 42 minggu. Lalu selanjutnya persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi, yaitu janin dan plasenta yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan. Lalu bayi baru lahir, yaitu bayi yang lahir dari kehamilan yang aterem 37-42 minggu dengan berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Asuhan bayi baru lahir adalah asuhan pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran. Lalu selanjutnya, bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi lahir dari kehamilan yang aterem 37-42 minggu dengan berat badan lahir 2.500 hingga 4.000 gram. Asuhan bayi baru lahir adalah asuhan pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran. Selanjutnya, nifas, yaitu periode pasca partum, adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput janin, menandakan akhir periode intrapartum hingga kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil. Periode pemulihan pasca partum berlangsung sekitar 6 minggu. Lalu neonatus, masa neonatus adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Neonatus adalah bayi berumur 0 baru lahir sampai dengan usia 1 bulan atau 28 hari sesudah lahir. Selanjutnya, kontrasepsi. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian masuk ke konsep manajemen asuhan kebidanan. Yang pertama, dilakukan pengkajian untuk mendapatkan data subjektif dan data objektif. Lalu yang kedua, interpretasi data dasar. Yang ketiga, identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Yang keempat, identifikasi kebutuhan segera. Kelima, intervensi. Yang keenam, implementasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode laporan kasus. Yang pertama ada jenis karangan ilmiah. Rancangan yang digunakan berupa observasional deskriptif dengan pendekatan studi kasus asuhan kebidanan secara komprehensif atau continuity of care dengan pendekatan manajemen kebidanan Varney dan dengan catatan perkembangan menggunakan SWOT. Lalu yang kedua, lokasi dan waktu. Lokasinya di Klinik Umum dan Bersalin Kusuma, wilayah kerja Puskesmas Sempaja. Waktunya Februari hingga Mei 2021 dengan subjek kasus ibu hamil trimester 3 yaitu Ibu M usia 21 tahun G2P1001 usia kehamilan 36 minggu dengan HPHT 15 bulan 7 2020 dan tafsiran persalinan 22 bulan 4 2021. Teknik pengumpulan dan analisa data. Yang pertama data premier dengan wawancara, observasi, dan implementasi. Lalu ada teknik pengumpulan dan analisa data. Yang pertama data premier melalui wawancara, observasi, dan implementasi. Yang kedua, data sekunder, yaitu data dari rekam medis pasien, buku KIA, kohort, dan dokumentasi terkait kunjungan ibu di Klinik Kusuma dan Puskesmas Sempaja. Lalu selanjutnya ada instrumen, yaitu pedoman observasi, seperti partograf, lalu wawancara atau format pengkajian, dan peralatan pemeriksaan fisik. Lalu kemudian kerangka kerja, dan yang terakhir etika dengan self-determination, anonymity, dan confidentially, dan yang terakhir adalah kerahasiaan atau privacy. Sekian penjelasan proposal saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.